dikalahkan oleh kuasa namanya. Apa saudara? Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Dari pemenang, akan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu, gerejanya kita lebih dari pemenang. Haleluya. One more time, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Marilah pegang tangan sama-sama. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo Bel, kita sahut-sahutan ya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah rauna, bangkitlah rauna. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari sorakan lebih lagi, come on. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih daripada pemenang Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau saja Tuhan. Mungkin sering kali kami jatuh, tapi Engkau Tuhan selalu ada di situ, mengangkat tangan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu teruksis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya
karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan berharga. Engkau Yesus. Sarindu Arauna, mari kita bergandengan tangan sama-sama kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di hati-Mu terukir namaku, yes, di mataku terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Sama-sama Arauna katakan, meski terkais dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Dia datang untuk memeluk saudara saat ini. Yes, dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, yes, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Katakan bagi-Mu. Shalom, selamat pagi saudara. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan bersama dalam ibadah online ini.
Dan saya percaya Tuhan yang telah menolong kita, juga Tuhan yang menyertai kita di dalam ibadah ini. Bulan ini kita merayakan Paskah, di mana Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan secara nasional GBI memberi tema menang dalam Kristus. Kita tahu kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, bahkan maut sekalipun. Nah, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Penghambat Panggilan Tuhan. Bagaimana kita selamat dan hidup melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah agar kita dapat melayani Dia secara berkesinambungan seumur hidup. Kita masih ingat tentang nubuatan tentang Yesus di dalam Lukas pasal 1. Ini kisah tentang pranatal. Kita akan belajar bagaimana pada waktu itu ada nubuatan yang disampaikan. Di Lukas 1 ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Di ayat 74 dan 75, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara, tujuan Tuhan menebus kita bukan supaya sekedar kita selamat. Kalau cuma sekedar kita selamat, begitu kita terima Yesus, amin, lalu kita sudah beralih di alam yang lain, yaitu di Firdaus. Kita terima keselamatan, kita hidup kekal. Tapi di ayat tadi dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dari cengkraman iblis, sehingga kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Nanti kita akan belajar tentang kata beribadah, apa yang dimaksud di ayat ini. Dikatakan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Mari kita bandingkan satu ayat di Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Pembukaan Wahyu dibuka begini, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, waktu Yesus mati menebus kita, Dia membeli kita supaya kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Yesus bayar kita supaya kita menjadi imam bagi Bapaknya Yesus. Tapi jangan terjemahkan anaknya, Bapaknya seperti manusia, karena itu hanya sebuah frasa antropomorfisme untuk kita lebih mudah mengerti betapa kita ditebus dengan sangat begitu berharga, sangat mulia di mata Tuhan. Dan kemudian kita ditempatkan di sebuah posisi yang mulia supaya kita bisa melayani Tuhan. Supaya bisa melayani Raja di atas segala Raja. Tadi ada kata beribadah, saudara. Waktu kita berpikir beribadah, maka kita berpikir kita ada di gereja, ada sebuah perayaan, ada sebuah mimbar dan lain sebagainya. Itu betul arti kata beribadah itu. Tapi kata beribadah di dalam bahasa aslinya di konteks tadi dipakai kata yang artinya berbakti, melayani, menyembah. Jadi sebuah paket berbakti, melayani dan menyembah itu kata ibadah. Dan kata ini juga yang dipakai Yesus untuk menghardik iblis saat iblis menawarkan segala sesuatu. Dan kemudian Dia berkata, kalau engkau mau menyembah aku berikan semua kemegahan dunia ini. Itu sebabnya saudara jangan hanya kejar kekayaan, karena kalau kita cuma kaya tapi kita tidak mulia, kita tidak selamat, tidak ada gunanya. Dan apa yang Yesus katakan waktu Dia sedang ditantang imannya oleh iblis, dikatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti dipakai kata yang sama dengan kata beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kita berbakti, melakukan sesuatu yang mulia yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara melayani sebagai imam-imam seperti di Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6 tadi, tentu bukan hanya saat kita ada di gereja atau melayani di mimbar secara liturgis, ada tata ibadah, itu penting. Itu juga disebut dengan latreo, menyembah, beribadah. Tapi Tuhan mau kita menjadi imam-imam Allah dalam keseharian kita. Yaitu menjadi orang-orang yang mempersembahkan seluruh kehidupannya, baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia gerejawi, kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga
baik di dalam gereja maupun di luar gereja, kita tidak punya standar ganda. Kita hidup benar, hidup kudus, kita persembahkan kepada Tuhan semuanya. Mari ada satu ayat di dalam Kolose 3:17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi waktu kita melayani, sesungguhnya kita sedang menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka tentu kita tidak berani main-main. Demikian pula saudara, kalau kita menjadikan pekerjaan, usaha, kehidupan kita, pendidikan kita, sekolah kita, perilaku kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka kita tidak akan sembarangan hidup. Saudara, kalau kita cuma kudus di gereja, maka kita sebenarnya cuma pakai topeng. Tapi kudus di jalan, kudus di dalam perkataan, kudus di dalam waktu kita transaksi bisnis, kudus di semua hal, di pernikahan kita tidak cheating dengan suami atau istri kita. Maka kita sedang mempersembahkan itu kepada Tuhan yang kudus. Itu sebabnya saudara, sampai hari ini saya masih suka melakukan hal-hal yang sederhana di pelayanan, yang mungkin buat orang lain ketika mereka menjadi gembala, mereka tidak mengerjakannya lagi. Karena bagi saya, biar sekedar ngepel kantor, membersihkan sampah di ruang ibadah, atau nyupir ngantar jemput jemaat dan anak-anak, buat saya itu saya persembahkan kepada Tuhan, saudara. Sehingga pada waktu saya berdiri di mimbar, saya hanya memiliki satu standar, yaitu segala sesuatu yang saya lakukan, itu seperti untuk Tuhan. Itu namanya melayani. Ketika kita melayani, saudara melayani atau seorang pelayan restoran melayani, maka yang dipuaskan bukan diri tapi pihak lain. Nah, efek dari pihak lain dipuaskan, kita menjadi puas. Itu sesungguhnya yang namanya melayani. Bila perlu kita tanya kepada orang-orang yang kita layani, apakah pelayananku memberkati hidupmu? Ya tentu kita tidak menjadikan standar kata orang itu sebagai pegangan hidup kita. Karena ada kalanya seperti Yesus sudah menyerahkan nyawanya pun masih dianggap sebagai seorang penjahat. Sehingga dia disalib, sehingga dia dihina begitu rendah. Tapi kita perlu evaluasi apa reaksi orang. Ya tentu bukan sebagian orang, tapi reaksi secara keseluruhan sambil kita bercermin kepada firman Tuhan. Sudahkah saya melayani? Sudahkah hidup saya menjadikan semua yang saya kerjakan menjadi mezbah bagi Tuhan? Itu namanya melayani, saudara. Bila perlu tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau senang dengan apa yang kukerjakan hari ini? Ketika Tuhan senang, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan turun atas hidup saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup yang melayani. Ada orang yang seperti salah satu penjahat di samping salib, selamat di akhir hidupnya karena dia beriman, tidak berbuat apa-apa, tidak lakukan apa-apa. Itu kesempatan langka, saudara. Karena satu penjahatnya, yang lainnya tidak selamat. Saudara, jangan berpikir yang penting saya selamat nanti. Belum tentu kita selamat karena ketika kita berpikir cari aman, cari enak. Jangan gunakan hidup ini dengan sia-sia dan kita mencoba mengakhiri hidup kita seperti penjahat yang salah satunya di sisi Yesus selamat, karena satunya tidak selamat. Hidup ini adalah kesempatan. Alangkah ruginya ketika kita tidak melayani. Alangkah ruginya ketika kita menggunakan hidup kita untuk hal yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal. Saudara, sekaya apapun tanpa Tuhan, sekuat apapun tanpa Tuhan, di akhir hidup kita akan menyesali. Saudara, seperti HP yang canggih, tapi tidak pernah dipakai sampai matinya HP itu. Enggak pernah dipakai, akhirnya secanggih apapun itu cuma hiasan. Tentu kita tidak cuma mau sekedar jadi hiasan, saudara. Tapi kita mau berguna. Saudara, HP murahan, tapi kalau dia dipakai, dia berguna. Demikian pula hidup saudara dan saya. Mungkin sederhana, tidak meyakinkan orang lain, tapi engkau menggunakan hidupmu untuk melayani. Mari kita akan belajar dari Abraham tentang penghambat panggilan Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan memanggil kita untuk melayani. Melayani, untuk berbakti kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan.
Melayani itu tidak identik saudara harus jadi pendeta, itu hanya bicara panggilan yang berbeda. Kalau panggilan saudara sebagai seorang profesional atau seorang pengusaha, kerjakan itu sebagaimana saudara imam yang dipanggil Allah. Sehingga pekerjaan saudara dikerjakan dalam integritas, kekudusan, dan kemudian Tuhan, semoga engkau disenangkan dengan pekerjaanku, dengan bisnisku. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita akan terhambat, kita akan terhenti, bahkan kita meninggalkan iman. Karena ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya dipanggil untuk melayani Tuhan. Seumur hidup, sepanjang waktu, melalui semua panggilan dan profesi kita. Jangan mencoba menjadi pendeta kalau panggilan saudara pengusaha. Dan jangan jadi pengusaha ketika panggilan saudara dalam melayani sepenuh waktu. Mari kita belajar dari Abraham tentang penghambat panggilan Tuhan yang tadi saya maksudkan. Dalam Kejadian 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, saya dulu berpikir ayat ini Tuhan baru memanggil Abram ketika dia ada di Haran. Saudara. Asal Abram adalah di Ur-Kasdim, di Mesopotamia. Mari kita akan belajar satu ayat lagi. Kita bandingkan dengan Kisah pasal 7 ayat 2 dan 3. Satu kali saya kaget ketika membaca Kisah 7 ayat 2 dan 3. Dikatakan begini. Jawab Stefanus kepadanya, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum dia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu ia menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Saudara, ternyata Tuhan telah memanggil Abram sejak dia masih di Haran, di Ur-Kasdim, sebelum dia menetap di Haran. Jadi di Kejadian 12 tadi ketika Tuhan berfirman, itu adalah panggilan Tuhan yang kedua, Allah perlu mengulanginya lagi. Ada banyak orang seperti ini sudah dipanggil Tuhan, tapi mereka kemudian terhenti di Haran. Kita akan belajar lebih banyak lagi dari ini. Ya, tadi dikatakan sejak dari Ur-Kasdim. Ya, ada perintah yang sama dari kedua ayat tadi, Kejadian 12 dan Kisah 7. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berkata pergilah dari ke, ini yang kita akan belajar saudara, tentang penghambat panggilan Tuhan. Dari kisah Abram tadi saudara, kita belajar tentang faktor penghambat panggilan Tuhan yang sering tidak disadari oleh anak-anak Tuhan, yang membuat seorang anak Tuhan kering dan hidup mengembara tanpa makna. Nanti kita akan belajar apa yang saya maksudkan kering dan mengembara. Mari kita mulai dari poin pertama tentang penghambat, yaitu tentang Abram dan ayahnya. Tadi dikatakan ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Di Kejadian 11 kita lihat dulu saudara. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak punya anak. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di tanah Kanaan. Ya, sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana.
Saudara, kita akan belajar tentang Abram dan ayahnya. Ayahnya bernama Terah. Terah ternyata artinya penundaan atau perhentian. Tadi kita belajar bahwa Tuhan memerintahkan Abram keluar dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari rumah sanak saudaranya. Tapi ternyata Abram bukan tidak keluar, tapi dia membawa ayahnya. Ya. Bukan hanya tidak keluar dari rumah bapaknya, Abram bahkan membiarkan ayahnya memimpin. Memang sepertinya bergerak. Tapi tadi Tuhan berkatakan, pergilah dari rumah bapakmu. Loh, malah bapaknya dibawa, saudara. Makanya terjadi, tadi ada kata penundaan atau perhentian, itu kata Terah. Dan apa yang terjadi akibatnya, Abram itu terhenti di Haran. Haran itu artinya kering. Memang dia keluar, tapi dia bawa bapaknya. Dan yang terjadi, dikatakan dia terhenti di Haran. Ada banyak orang hidupnya seperti Abram. Ada di tempat kering. Tidak kekurangan apa-apa, wong Abram kaya raya waktu Tuhan memanggilnya. Dan dikatakan mereka terhenti di Haran. Apa yang terjadi? Abram mengalami penundaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tuhan memanggilnya dia pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Tuhan tidak tunjukkan Haran itu sebagai tempat perhentian. Tuhan tidak tunjukkan. Karena pada satu kali ketika Tuhan sampai di Kanaan, Tuhan baru tunjukkan, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan tidak tunjukkan Haran. Ada banyak orang mengalami hidup yang kering. Karena dia membiarkan bapaknya menuntun hidupnya melampaui visi yang Tuhan beri atas orang itu sendiri. Satu kali, salah satu murid yang hendak mengikut Yesus berkata begini, Tuhan, izinkanlah aku pergi menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sepertinya Tuhan udah gak usah peduli. Tapi kalau saudara melihat tradisi, maka seringkali upacara penguburan itu membutuhkan proses berminggu-minggu dan sebelum dan sesudah upacara penguburan. Sehingga itu bisa menunda panggilan yang Tuhan mau. Dalam kasus ini perhatikan saudara, dalam kasus ini saudara jangan salah mengerti bahwa kalau papaku meninggal, enggak usah ikut penguburannya, itu salah. Tapi dalam kasus ini, Yesus sedang mengajarkan kita untuk bersikap benar. Dia tidak mengajarkan kita untuk bersikap tidak peduli terhadap kedukaan yang sedang terjadi. Ia sedang mengingatkan agar keadaan di keluarga tidak mengalihkan kita dari panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, saya mau bersaksi. Setelah saya mulai pulih hati saya masuk sebagai hamba Tuhan. Tiba-tiba papa saya yang dulu melepaskan warisan dan mengatasnamakan adik saya. Tiba-tiba dia cabut lagi, dia berkata, kamu pulang aja. Kamu jadi pendeta di sini, nanti saya jual aset ini semua. Saya dalam hati, aset itu sudah pernah diserahkan ke adikku. Saya bilang, tidak Pak, panggilan saya di Makassar. Tuhan panggil saya di sana. Saya punya batasan tegas. Apakah saya tidak mengasihi? Tidak, saudara. Tapi saya membuat batasan tegas agar rencana Tuhan memanggil saya, membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan menjadi berkat. Itu visi gereja kita, saudara, gereja Arauna. Membangun sebuah komunitas, kehidupan yang saling terikat, berkomitmen saling mengasihi, yang kuat, dan kemudian yang berpengaruh melalui komunitas yang kita mempengaruhi teman-teman kita. Dan kita menjadi berkat, bukan jadi jerat. Bukan jadi berat, memang tidak mudah membangun visi ini. Saudara. Karena seperti seorang sedang membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Tapi saya memilih menggenapi panggilan Tuhan, sehingga di tengah tekanan yang begitu besar, atau godaan, atau sesuatu, saya tetap memilih setia atas panggilan Tuhan. Saudara, seringkali banyak orang mengalami seperti Abram, mengalami penundaan yang tidak perlu. Saya membawa saudara kepada satu bagian ini. Ketika engkau berani menggenapi panggilan Tuhan di tengah rasa tidak enak hati terhadap keluargamu. Ada satu janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Markus 10, ayat 29 dan seterusnya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya,
Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ada berkat yang besar bagi orang-orang yang berani mengikuti panggilan Tuhan dengan taat. Tapi di ayat 31, ada satu pesan keras. Dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Kenapa ada orang seperti ini? Yang terdahulu jadi terakhir, yang terakhir jadi terdahulu. Justru yang akhir-akhir yang justru selamat, saudara. Justru yang terakhir, kenapa? Ada hubungannya dengan tadi. Hambatan yang harus kita tangani, yaitu hambatan keluarga asal. Ini yang menjadi salah satu penyebab membuat orang itu jadi terakhir, padahal dia adalah orang yang terdahulu. Hambatan keluarga. Saudara, semoga firman ini menolong kita untuk kita teguh hati menghadapi panggilan Tuhan yang besar dan mulia. Tadi yang pertama Abram dan ayahnya, Terah artinya penundaan. Abram terhenti di Haran, dia mengalami hidup yang kering. Bukan cuma itu, dihubungkan dengan panggilan Tuhan. Maka ada orang yang jadi terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ketika kita tidak membuat batasan, seberapa banyak orang yang akhirnya bahkan kehilangan keselamatan karena takut dengan bapaknya, takut nanti tidak terima warisan. Ancaman hari-hari ini ada orang yang sampai harus diancam, tidak dapat warisan kalau kamu ikut Tuhan. Tapi kalau engkau berani, ada janji, ada berkat yang besar. Selain itu keselamatan pada akhirnya. Poin yang kedua adalah Abram dan sanak saudaranya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 dan 5. Selain diperintahkan pergi dari rumah bapaknya, Tuhan juga memerintahkan Abram untuk pergi dari sanak saudaranya. Namun dia justru membawa Lot. Saudara. Mari kita lihat ayat ini. Dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Sudah kita lihat tadi, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Tadi Tuhan suruh pergi dari sanak saudara, dia bawa Lot. Yang pertama dia malah memberikan bapaknya yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim dan akhirnya terhenti di Haran. Yang kedua, Lot justru Abram membawa Lot, keponakannya, sanak saudaranya. Sepertinya dia tidak yakin karena memang Sarai disebut mandul, bahwa Tuhan yang berjanji akan memberkati Abram dengan luar biasa dan anak cucunya akan jadi berkat. Bagaimana anak cucuku, saya istriku mandul. Dan ketika Abram coba poligami, yang terjadi penderitaannya cukup panjang. Ismail menganiaya Ishak. Dan saudara, mari kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Jangan coba bantu Tuhan, saudara. Enggak perlu bawa Lot. Apa itu Lot, saudara? Lot artinya selubung. Veil. V-E-I-L. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Veil, selubung. Ketika mata kita sekalipun terbuka, lalu ada selubung yang menutupinya, maka kita seperti orang yang buta. Tidak bisa lihat apa-apa. Dan saudara, kita butuh selubung itu dibuka pagi ini. Mungkin ada yang menyelubungi hidup saudara. Lot itu gambaran Kristen daging, saudara. Ikut Tuhan, tapi enggak sungguh-sungguh buat Tuhan. Dia malah akhirnya menetap di Sodom. Tadinya cuma tinggal dekat Sodom, akhirnya malah menetap di Sodom. Bukan cuma itu. Waktu malaikat Tuhan datang ke Sodom untuk menghukum, Lot sedang duduk di pintu gerbang. Dia malah jadi salah satu tua-tua di Sodom. Bahkan ketika dia coba menyelesaikan persoalan, dia mencoba membela malaikat yang menyamar jadi manusia itu. Dan dia berkata, ambillah anakku, 2. Perbuatlah seperti engkau mau. Saudara, dia menggunakan cara Sodom. Menyelesaikan persoalan dengan cara Sodom. Akhirnya dia kehilangan semua. Dia kehilangan wibawa di depan anaknya. Kita tahu incest pertama dilakukan oleh yang dicatat Alkitab adalah Lot dan anaknya. Incest dan akibatnya lahirnya Bani Amon dan Bani Moab. Yang sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan.
Lot adalah gambaran kedagingan. Ada banyak orang, kalau dia tidak hidup dalam kedagingan di dalam dirinya, dia bergaul dengan tipe seperti Lot. Akibatnya dia tidak bisa melihat kebenaran sepenuhnya. Dia tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang besar atas hidupnya. Tidak enak hati kepada manusia. Yang terjadi dia terjerat di dalam hidup yang kering dan mengembara tadi. Mari kita akan melihat 2 Korintus 3 ayat 14 dan ayat 17. Dikatakan tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Di ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat itu bukan saudara berhenti berzina. Hari ini saudara mungkin tidak berzina, tapi engkau hidup dalam kedagingan, engkau membangun persekutuan dengan tipe Lot, dikatakan ada selubung, Lot itu selubung. Maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau saudara mengambil keputusan tegas untuk tidak terus membuat Lot menyelubungi hidup saudara. Lewat pertobatan, lewat berbalik dari pola yang salah. Maka di ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Orang yang hidup kedagingan dan orang yang membangun kemitraan dengan orang yang hidup dalam kedagingan. Mereka akan sulit mengalami kelegaan iman, kelegaan rohani akan sulit. Sehingga sekalipun kau bertahun-tahun ke gereja, hidupmu terus seperti dalam selubung yang gelap. Matamu melihat tapi engkau tidak melihat. Matamu terbuka tapi engkau tidak melihatnya. Kalau engkau sedang hidup dalam kegelapan, semoga saat firman ini disampaikan, selubung itu dibuka. Dan ada kemerdekaan dalam roh saudara. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Di dalam nama Yesus saya perkatakan dengan iman. Saat ini selubung yang menutupi hidup saudara dibukakan dengan ajaib. Dan melalui konflik, akhirnya Abraham berpisah dengan Lot. Dalam Kejadian 13, dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, perhatikan ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Setelah Lot pisah dari Abraham, Tuhan baru bicara, saudara. Setelah sekian lama Tuhan berdiam, membiarkan Abraham terhenti di Haran, di dalam kekeringan hidupnya dan singkat cerita, ada konflik antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Yang selubung itu, ada konflik. Setelah dipisahkan, apa yang terjadi? Tuhan berfirman. Engkau rindu mendengar firman Tuhan pagi ini. Engkau perlu pisah dari Lotmu, kedaginganmu, partner kedaginganmu. Pisah bukan berarti kita membenci, tapi kita membuat batasan di hati untuk orang itu tidak mempengaruhi terlalu dalam, untuk kedagingan itu tidak menguasai kita. Dikatakan sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah aku berikan negeri ini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Hebron itu wilayah Kanaan. Abraham pisah dari Lot. Di tempat itu Tuhan berbicara kepadanya. Kita perlu memisahkan diri dari Lot agar kita bisa melihat rencana Tuhan. Dan kita bisa menghidupi panggilan Tuhan tanpa hambatan. Dan ada satu ayat pembanding, saudara. Kita akan belajar kenapa kita perlu pisah dari Lot, agar kita memiliki cara pandang ilahi dan wawasan yang luas. Ada banyak orang hidupnya, kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan arah hidupnya. Akhirnya dia cuma kaya, dia punya mencapai posisi, tapi dia tidak kemana-mana sebenarnya. Hidupnya kering dan hampa. Kita perlu belajar dalam perjanjian lama. Itu tadi kisah tentang Abraham pisah dari Lot dan Tuhan berfirman. Di Yohanes pasal 4, 35 dan 36. Tuhan berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai.
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai bersama-sama bersukacita. Saudara tadi dikatakan lihat sekelilingmu dan pandang baik-baik. Orang yang hanya fokus pada diri. Saudara perhatikan ini. Mereka sedang mempersempit dunianya dan menjauhkan diri dari hidup yang berarti dan dipenuhi sukacita. Maukah engkau dipenuhi sukacita? Saudara? Engkau perlu pisah dari Lot. Jangan tidak enak hati ketika itu menjadi selubung hidupmu sehingga setiap kali engkau jatuh bangun di dalam iman. Sebentar yakin, sebentar sukacita, sebentar hidup dalam kebenaran, sebentar lagi kompromi. Akhirnya kita cuma lari di tempat, kita lelah tapi kita tidak kemana-mana. Bagi ini, semoga selubung yang telah dibuka itu membuat engkau bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Engkau memandang dengan cara Tuhan memandang dan engkau mengalami hidup yang penuh sukacita, hidup yang berarti, hidup yang memiliki tujuan ilahi. Tadi saya berkata, setiap orang dipanggil untuk berbakti, melayani Tuhan, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara. Poin yang ketiga, yang pertama Abraham dan ayahnya, yang kedua Abraham dan Lot, yang ketiga Abraham dan Mesir. Salah satu menghambat panggilan Tuhan adalah di Kejadian 12 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara. Tadi ayat ini berkata Abraham ada kelaparan di negeri itu. Ada kalanya kita sudah taat di dalam kehendak Tuhan, ada masa sulit. Sebenarnya masa sulit itu bukan untuk penghancur, tapi seringkali mau untuk memperkuat iman kita, menantang iman kita. Betulkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara perhatikan ini, waktu Abraham ke Mesir, Mesir bukanlah negeri yang Tuhan tunjukkan. Tuhan belum bicara, kamu harus pergi kemana. Ada banyak orang mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, tanpa mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan pergi ke tempat atau pergi ke sebuah situasi di mana Tuhan tidak menunjukkan, sekalipun di saat ini, di tempat ini, situasi saudara sedang sulit dan mendesak. Saudara, mari kita jadi orang yang taat kepada Tuhan, bukan bertindak berdasarkan situasi, tapi kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang tertulis di kitab suci, apa yang Tuhan firmankan buat kita, maupun secara umum. Ada tuntunan Tuhan secara umum, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan kompromi, dan lain sebagainya. Jangan bersaksi dusta. Tapi ada tuntunan secara pribadi. Yakinkah saudara bahwa Tuhan masih bisa menuntun hidupmu? Semoga ketika kau mendengarkan firman Tuhan pagi ini, tuntunan Tuhan mulai berbicara atas hidup saudara secara pribadi. Saudara, di beberapa ayat Tuhan melarang umatnya pergi ke Mesir. Di masa sulit, Tuhan berjanji menyertai dan menolong. Itu sebab kita perlu andalkan Tuhan. Satu kali Ishak mencoba pergi ke Mesir. Tapi sampai di Gerar Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ada kelaparan yang sama. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri. Di Gerar, belum sampai ke Mesir, Tuhan menampakkan diri. Kenapa? Karena Ishak tidak asal bertindak seperti Abraham, asal bertindak pergi dulu ke Mesir. Tuhan ketika Ishak hendak pergi ke Mesir, maka dia berhenti dulu di Gerar. Engkau perlu berhenti dulu mendengar tuntunan Tuhan ketika engkau sedang bingung. Sebab itu dikatakan Ishak tadi pergi ke Gerar. Sebenarnya dari Gerar dia mau ke Mesir. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan melampaui situasi yang sedang terjadi. Dia tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, ini menjadi ayat tema tahun kesetiaan Tuhan di tahun ini. Dan saya percaya bahwa ketika saya kaget karena kemudian ketika dalam persiapan ayat ini muncul kembali. Saudara,
Tuhan berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menepati. Tahun kesetiaan Tuhan di mana pemeliharaan yang ajaib, tinggal di negeri ini, tinggal di tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Jangan hanya gara-gara sakit saudara langsung berpindah. Jangan hanya gara-gara sakit saudara mengambil sebuah keputusan yang lahir dari rasa sakit. Tidak akan mengarahkan saudara kepada jalan yang benar. Mari tinggal, temukan kehendak Tuhan pagi ini. Apa yang Tuhan mau buat hidup saudara? Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Dan Tuhan berjanji, maka aku akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Di tempat yang dimana kita sangat sulit. Belum tentu itu bukan tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Di Getsemani, di Golgota, itu tempat yang Yesus tidak lari. Apa Getsemanimu? Doa yang tidak dijawab. Apa Golgotamu ketika engkau disalib, dihina, dihukum? Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesalahan hidupmu. Engkau mengalami kerugian-kerugian yang menyakitkan. Tetap taat kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan bisa berbicara. Tuhan akan memberkati orang-orang yang tetap setia. Saudara, saya akan tutup khotbah hari ini. Mari tinggallah di pusat kehendak Tuhan. Jangan lari. Tinggal dalam pusat kehendak Tuhan. Seringkali kita tidak tahu. Kita tahu tempat yang Tuhan kehendaki, situasi yang Tuhan kehendaki, tapi seringkali kita berpikir itu salah. Karena kita hidup berdasar apa yang kita lihat. Kita tidak hidup berdasar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan memanggil saudara untuk melayani Dia. Jangan menjadi hamba yang tidak setia dengan lari dari panggilan hidupmu. Lari dari tempat yang Tuhan mau di mana engkau berada. Tadi saya berkata tentang penghambat panggilan Tuhan. Ayahnya, sanak saudaranya, dan negeri yang seharusnya tidak ditinggali. Tuhan mau kita ada di tempat yang Tuhan tunjukkan. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1. Dan saya akan tutup khotbah hari ini. Mungkin kau sedang berkata, Tuhan aku sakit banget. Aku menderita Tuhan. Tapi engkau tahu persis, Tuhan mau engkau ada di tempat itu. Engkau tahu persis bahwa Tuhan mau saudara tetap ada di tempat itu untuk melayani Dia. Lewat profesi, pekerjaan, lewat pernikahan, lewat situasi yang sulit. Saudara menjadi berkat di tempat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang paling penting saudara, petunjuk Tuhan. Maukah engkau tetap ada di dalam petunjuk Tuhan? Di pusat kehendak Tuhan, di tempat yang Tuhan tunjukkan secara nyata. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara pagi ini menjadi orang-orang yang tetap kuat untuk tetap mengikuti panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Mengapa ada hal sulit yang harus kita alami. Sementara ada orang yang hidupnya begitu mudah. Tapi satu perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang setia. Taatlah kepada panggilan hidupmu. Taatlah di tempat di mana Tuhan mau engkau tetap berada. Di pernikahanmu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, di kota di mana engkau tinggal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sekali lagi kita berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari engkau terus berbicara secara pribadi. Menunjukkan tuntunanmu kepada anak-anakmu. Dan biar kami memiliki hati yang taat kepada kehendak Tuhan. Melampaui perasaan kami. Melampaui kegelisahan hati kami. Kami mau taat mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengar. Kami juga berdoa buat kota dan bangsa kami. Supaya perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah. Jauhkan kami dari rencana jahat iblis. Dari rencana jahat orang-orang. Kami menyerahkan bangsa ini, kota kami kepada Tuhan. Lindungi kami dari bencana-bencana Tuhan. Ada begitu banyak gempa
bencana alam lainnya. Kami minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan khususnya buat kota di tempat kami tinggal. Juga tolong gereja ini Tuhan, supaya kami menjadi gereja yang mengikuti panggilan dan rencana Tuhan, yang memilih ada di pusat kehendak-Mu. Sekalipun tidak mudah, ajar kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kiranya kesembuhan, jalan keluar, mujizat terjadi di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Berkati pernikahan-pernikahan, berkati anak-anak mudamu, berkati anak-anakmu yang masih sangat kecil, kanak-kanak mereka, supaya mereka bertumbuh jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan setia kepada panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih.